Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala syukur ya Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan memampukan kami untuk boleh datang menyembah-Mu, merindukan-Mu, menjumpai-Mu ya Tuhan. Dan dengan anugerah-Mu juga Tuhan, Engkau berkenan mengundang menjumpai kami di dalam ibadah hari ini. Terimalah segala pujian dan sembah kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya, saat ini Engkau mau berfirman bagi kami. Tuhan, lihatlah hati setiap kami yang ada di sini. Tuhan, selidiki jiwa kami. Tuhan, lawatlah setiap kami yang merindukan firman-Mu. Dan Tuhan, berkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, berfirmanlah, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal yang ke-21. Kita akan membaca ayat 15 sampai 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Silakan saudara-saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Semikian jauh kita baca firman Tuhan pada hari ini. Saudara, sebuah pertanyaan yang mungkin sangat familiar di dalam hidup kita. Salah satu pertanyaan yang cukup familiar dalam hidup kita adalah what do you want? Ya, apa yang engkau inginkan? Apa yang kita inginkan? Saudara, sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, sehari-hari sekali, sering kita ucapkan mungkin ya. Tapi syarat dengan makna, dan mungkin kalau kita salah memahami konteks lawan bicara kita begitu ya, ketika melontarkan pertanyaan ini bisa berujung kepada sesuatu yang gak enak begitu. Saudara, misalnya mungkin kita sering temukan kalau lagi ngobrol-ngobrol, "Nanti siang mau makan apa ya?" Mungkin ini terjadi di antara sebuah pasangan suami istri begitu. "Nanti siang mau makan apa?" Saya di rumah juga lumayan sering begitu ya bertanya kepada istri saya. Mumpung lagi nggak ada nih ya, lagi ngajar sekolah minggu, bisa ngomong-ngomong sedikit ya. "Kalau siang mau makan apa ya, Vi?" "Makan apa ya? Kamu mau makan apa?" "Ya terserahlah, yang ada aja yang kamu bisa masak." Ya, saudara mungkin familiar sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan biasanya kadang-kadang berakhir kepada, "Jadi kamu mau makan apa?" Itu baru siang, ya kan? Malam bisa terjadi lagi, besok pagi mungkin terjadi lagi, begitu ya. Dan saudara mungkin pertanyaan ini juga hadir kepada anak-anak kelas 12 ya. Dulu saya ingat ketika saya SMA kelas 3 ya, kelas 12, ditanya sama papa mama, lumayan sering begitu ya, 1 tahun begitu ya, kelas 12, "Kamu mau kuliah di mana? Kamu mau kuliah apa?"
begitu ya. Apalagi waktu itu khususnya saya waktu itu bingung, bener-bener bingung. Mau kuliah di mana ya? Si papa lulusan teknik, pengennya anaknya kuliah, ya kira-kira mengikuti jejaknya begitu ya. Tapi saya juga bingung, saya anak IPS, mau kuliah apa gue ya? Akuntansi kayaknya seru ya, tapi kok kayaknya masuk akuntansi di UI misalnya, susah banget begitu. Dan mungkin hadir juga di teman-teman mahasiswa yang akan lulus. Kamu mau kerja di mana? Kamu mau kerja di bidang apa? Kamu lulusan teknik mesin misalnya. Emang kamu mau kerja di pabrik? Atau kamu mau kerja di bank aja? Kayaknya lebih enak begitu ya. Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sangat sehari-hari kepada kita dan mungkin juga bisa muncul di teman-teman yang masih single ya. Misalnya seorang pria usia sudah 35 tahun, papa mamanya dengan tidak berhenti menanyakan ya kan, kapan kamu mau nikah? Mau nikah sama siapa? Berapa banyak wanita yang sudah kamu bawa ke papa mama tapi gak jadi-jadi nih, gak teken-teken kontrak ya kan? Nah saudara, pertanyaan ini sangat sehari-hari dalam hidup kita. Namun, bagaimana kalau pertanyaan yang sama, what do you want? Apa yang kamu inginkan? Ditujukan kepada kita sebagai seorang Kristen. Apa yang paling kita inginkan sebagai seorang yang menyebut diri, saya Kristen, saya murid Kristus, saya pengikut Kristus, begitu. Karena saudara, pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan biasa bagi seorang Kristen. Tapi ini sebuah pertanyaan yang menunjuk kepada sebuah followership, kepada sebuah kemengikutan dengan Yesus. Saudara, seorang penulis buku bernama James Smith mengatakan bahwa what do you want? Ya, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar, sangat fundamental di dalam pemuritan Kristen, di dalam kehidupan seorang murid Kristus. Dan pertanyaan ini, what do you want? Itu sama bobotnya ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu mau mengikut aku? Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang dilontarkan Tuhan Yesus 3 kali kepada muridnya yang error ini, Simon Petrus. Saudara, kenapa pertanyaan ini penting? James Smith melanjutkan dengan mengatakan bahwa pemuritan hidup seorang murid Kristus itu yang terutama adalah tentang lapar dan haus. Apa yang kita hasratkan, apa yang hati kita inginkan dibandingkan dengan mengetahui sesuatu yang bersifat informatif di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai murid Kristus. Dia juga berkata bahwa mengikut Yesus berarti menyelaraskan kasih kita, hasrat hidup kita kepada kasih dan hasratnya Tuhan. Menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Nya. Menghasratkan kerajaannya di bumi seperti di surga. What do you want? Saudara, ini bukan sebuah pertanyaan yang klise atau biasa. Ini sebuah pertanyaan tentang hasrat hati kita. Tujuan hidup kita sebagai seorang Kristen. Karena kita diciptakan untuk menghasratkan kerajaan Allah, menghasratkan sang kepala gereja itu, dan dia mau mulai menyentuh hati kita, menyentuh hasrat kita in person, secara personal, seperti yang dia lakukan kepada Simon Petrus. Saudara, mari kita melihat perikop yang tadi kita baca. Nah, saudara, di dalam konteks narasi kebangkitan dari Injil Yohanes, kita bisa melihat bahwa ketika coba dibandingkan begitu ya dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas, Injil Yohanes itu memiliki narasi kebangkitan yang sangat personal, sangat naratif. Perspektifnya itu zoom in kepada orang-orang tertentu. Setidaknya kita bisa menemukan mungkin 3 orang yang diceritakan dari Yohanes 20 sampai 21 begitu. Ada Maria Magdalena, ada Thomas yang minggu lalu dikhotbahkan oleh pendeta Jeffrey, dan ada Simon Petrus. Seakan-akan Tuhan itu mau menjumpai mereka secara personal. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada konteks hidup mereka yang somehow belum beres, unfinished bagi Tuhan dan bagi mereka juga. Dan Tuhan ingin sangat menjumpai mereka secara personal, membereskan itu semua, memulihkan itu semua,
dan kemudian mengutus mereka. Inilah saudara narasi kebangkitan dari Injil Yohanes. Dan mari kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Simon Petrus. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus ngobrol sama Simon Petrus, kita tahu atau mungkin sekarang kita bisa lihat begitu ya, di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, bahwa di sana ada sebuah jamuan makan. Ada penangkapan ikan yang biasanya sudah dilakukan oleh para murid Simon Petrus dan dicatat 6 temannya yang lain begitu ya. Kita memang tidak bisa tahu persis kenapa setelah Tuhan Yesus bangkit kok Simon Petrus balik lagi menangkap ikan begitu ya. Saya hampir ngomong memancing ikan begitu. Menangkap ikan. Kenapa dia balik lagi? Kenapa teman-temannya memilih, oke lah gue ikut sama lu deh. Gue kayaknya gak tahu deh mesti ngapain sekarang. Iya kemarin itu sempat dengar-dengar tuh ya katanya Tuhan Yesus bangkit sih. Cuman jangan-jangan apakah mayatnya dicuri orang? Gak tahu dah. Oke lah, gue ikut lu aja. Mau mancing ikan kan? Mau nangkap ikan. Oke, gue ikut. Kami ikut berenam sama Simon bertujuh. Dan saudara, di tengah keterbiasaan mereka yang sudah biasa melakukan penangkapan ikan itu, di sana Tuhan hadir dan seperti mendramakan ulang apa yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka ketika mereka dipanggil menjadi murid Tuhan. Semalam-malaman mereka tidak menangkap ikan, tidak dapat ikan. Mungkin menjelang pagi begitu ya si Petrus nyanyi seperti Norah Jones begitu. Don't know why, kenapa ya gue diam-diam terus di sini. Gue nggak dapat ikan, gue cari-cari ikan nggak dapat, gue cari-cari Tuhan nggak dapat. Tuhan Yesus ada di pinggir pantai, saudara dikatakan. Pagi-pagi benar, ketika matahari menyingsing, Tuhan Yesus ada. Tapi Simon Petrus dan teman-temannya, don't know why, nggak tahu ya kenapa saya di sini, ikan nggak dapat, udah mulai lapar. Dan saat itu Tuhan menunjukkan sesuatu yang menakjubkan bagi mereka, sesuatu yang sebenarnya pernah mereka alami. Tetapi di dalam nuansa kebangkitan Tuhan Yesus, di dalam a new creation yang Tuhan Yesus buat di tengah dunia mereka yang entah bingung, nggak tahu mau ngapain. Itu sesuatu yang akhirnya membukakan mata Yohanes dan dia berkata, itu Tuhan. Itu dia Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit dan Petrus pun langsung menyadarinya. Dan saudara, Tuhan Yesus sudah menyiapkan sebuah jamuan. Seorang penulis buku mengatakan bahwa semenjak Tuhan Yesus bangkit, semua perjamuan makan tidak lagi sama. Bukan sebuah makan-makan biasa yang kita mungkin pikir ini eat good food and feel good about it, gitu ya. Tapi ini sebuah jamuan makan yang menunjukkan bahwa ada ikatan Injil yang Tuhan Yesus berusaha buat dengan murid-muridnya. Ada kuasa kebangkitan yang berusaha Tuhan Yesus tunjukkan ketika dia mengajak makan murid-muridnya ini. Bukan jamuan makan biasa, saudara-saudara. Dan ini semua dilakukan dan berakhir kepada sebuah narasi yang personal sekali kepada Simon Petrus. Bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan hasrat hati dari seorang yang merasa gagal, seorang yang pernah menyangkali Tuhannya. Dan sekarang Tuhan mau memulihkan dia. Tuhan mau mengutus dia untuk sebuah misi ilahi. Misinya Allah bagi dunia. Saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada Simon Petrus? Mari kita melihat saudara ya. Saudara, Tuhan memulai dengan 3 pertanyaan yang sama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kalau coba kita membayangkan untuk menjadi seorang Simon Petrus begitu ya. Ketika sudah makan, wah enak sekali, kenyang saya. Hampir mungkin 2-3 potong ikan saya makan. Dan kemudian Tuhan menanyakan pertanyaan yang ya saya sudah sering dengar juga gitu ya. Apalagi Tuhan Yesus pernah berpesan bahwa barang siapa yang mengasihi aku, dia akan mentaati firman-Ku. Dia akan mentaati perintah-Ku. Dia akan melakukan apa yang aku lakukan dan aku perintahkan. Oke, aku jawab, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. 1 kali. 2 kali. Ketika ditanyakan pertanyaan yang sama lagi.
Simon mungkin mulai berpikir, Tuhan dengar gak sih jawaban gua? Ya, di pantai yang besar ini mungkin dia kurang mendengar ya. Oke, saya jawab juga dengan jawaban yang sama. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Seakan-akan Simon mau bilang, Tuhan tahu gak? Dulu aku pernah bilang aku akan mengikut Engkau. Tapi kan Engkau yang bilang, Engkau tidak bisa mengikut aku sekarang. Kata Tuhan di dalam Yohanes 13. Tuhan, Engkau tahu kan dulu aku sudah pernah bilang aku akan menyerahkan nyawaku untukmu. Ketika Engkau ditangkap, aku udah bawa pedang, aku udah siap berperang, ya kan? Tapi ketika ketiga kalinya Tuhan Yesus menyatakan, mempertanyakan hal yang sama. Disitulah Yohanes mencatat, maka sangat sedih hati Petrus. Di depan api arang yang mungkin akhirnya membangkitkan imajinasi Petrus akan api arang di malam hari itu. Ketika 3 kali dia menyangkal Tuhannya. Saudara, Tuhan mungkin bisa datang kepada Petrus dengan pertanyaan yang lain. Dia nggak perlu mungkin 3 kali bertanya. Dan kemudian dia langsung saja bisa bilang, Mon, lu tahu kan? Lu waktu itu menyangkal gue 3 kali. Oke, gak perlu gue ulangin deh, lu ngomong apa. Gue tahu, gue liatin lu waktu itu, malam itu. Ya kan? Sekarang, mau gak lu bertobat? Mau gak lu mengakui? Supaya bisa gue utus. Saudara, Tuhan bisa melontarkan banyak sekali pertanyaan. Tapi Tuhan melontarkan pertanyaan yang menguak kedalaman hati Petrus. Tuhan tahu betul ada yang tidak beres di dalam hati Petrus. Tuhan tahu betul rasa bersalah Petrus. Tuhan tahu betul mungkin Petrus masih ada kesombongan di dalam dirinya yang harus dibereskan. Ada banyak sekali kegelapan di dalam hati Petrus yang harus dikuak dan diganti dengan pemulihan dari Tuhan. Itu alasan mengapa Tuhan menanyakan pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, setelah itu Simon tidak bisa berkata-kata lagi. Dia tidak bisa menjawab dengan yakin seperti sebelum-sebelumnya. Dan dia memulai jawabannya dengan berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Saudara, saya yakin Simon tahu betul ketika dia berkata segala sesuatu. Bukan hanya dulu yang pernah dia lakukan. Penyangkalan dia, kesombongan dia, bluffing dia di depan Tuhan Yesus. Tapi dia juga yakin Tuhan tahu apa yang akan dia alami. Saudara, kita bisa melihat apa yang Simon alami, Petrus alami di dalam Kisah Para Rasul. Tuhan tahu Simon akan diadili di hadapan mahkamah agama. Tuhan tahu Petrus akan dianiaya. Tuhan tahu Petrus akan mengalami krisis relasi dengan orang-orang non-Yahudi sampai ditegur oleh Paulus. Tuhan tahu Petrus akan dipenjara. Tuhan tahu pada akhirnya Petrus akan mengalami penganiayaan lagi di Roma. Tuhan tahu semuanya. Dan di dalam kerendahan hati itu, barulah Petrus berkata, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Engkau tahu kedalaman hatiku. Engkau tahu seberapa aku sebenarnya tidak mampu untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Itu hati Simon. Itu kedalaman hati Simon yang berusaha dikuak oleh Tuhan Yesus. Dan saudara, kalau pertanyaan yang sama datang kepada kita, apa yang menjadi jawab kita? Ketika Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang menjadi jawab kita? Saudara, saya mencoba untuk membayangkan apa yang terjadi sebaliknya. Kalau Tuhan Yesus memakai pertanyaan lain, atau kalau Tuhan Yesus hanya berhenti kepada jamuan makan itu, a new celebration itu. Selesai, happy, aku kenyang, ya kan? Ya sudah, dadah. Mungkin tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke surga di pantai Tiberias itu, begitu ya, mungkin.
Apa yang terjadi saudara kalau sampai narasi kebangkitan itu hanya berhenti di sana? Saudara, saya mencoba membayangkan, mengimajinasikan apa yang terjadi kepada Petrus. Saudara, saya mencoba mengambil sebuah konsep ya dari sebuah buku yang mengatakan bahwa kalau seseorang itu broken, seseorang itu rusak, dia tahu dia ada rasa bersalah, banyak sekali kegagalan. Kalau dia ikutin terus, dia tidak dipulihkan kegagalannya, apa yang akan terjadi? Yang pertama saudara, dia akan menyakiti dirinya sendiri. James Smith mengatakan bahwa seorang yang broken, jika dia terus-menerus menyangkali penyangkalannya, menyangkali kegagalannya, menyangkali kesalahannya, tidak mau ditebus, tidak mau dipulihkan, dia akan menganut sebuah prinsip hidup, I'm broken, saya gagal, saya hancur. Therefore I shop. Saya akan belanja, saya akan konsumsi semua yang dunia ini tawarkan untuk memulihkan saya. Tapi di saat yang sama, dia sedang menyakiti hatinya sendiri. Yang kedua saudara, apa yang terjadi kepada Petrus dan mungkin kepada kita ketika kita menolak untuk dipulihkan oleh Tuhan? James Smith mengatakan yang kedua yang bisa terjadi adalah I shop with others. Wah, ada orang-orang yang juga sama-sama punya rasa bersalah, sama-sama malu sama masa lalunya, sama-sama malu sama latar belakang keluarganya, sama-sama malu dengan kegagalannya di dalam pekerjaan. Oke lah, mari kita berkumpul bersama, membentuk sebuah komunitas orang-orang gagal, ya kan? Dan di situ saya akan merasa nyaman. Saya merasa, selalu ada teman yang sama, selalu ada orang-orang yang ini memang tidak mau dipulihkan sama seperti saya. Dan kalau perlu suatu saat saya akan memanfaatkan mereka. Ketika hal ini terjadi, Petrus dan kita tidak hanya menyakiti diri kita sendiri. Kita sedang menyakiti orang lain. Dan yang terakhir, kalau hal ini terus-menerus berlanjut, maka kita, Petrus dan kita, mungkin akan punya moto hidup, don't ask, don't tell, just consume. Jangan tanya apa-apa, jangan beritahu gue apa yang harus gue lakukan di dalam kegagalan gue. Aku akan mengkonsumsi semua tawaran dunia, semua kenikmatan dunia, itu yang akan menjadi keselamatan bagiku. Saudara bayangkan hidup seperti ini. Apakah hidup seperti ini akan membawa kepuasan? Apakah Tuhan akan senang dengan hidup seperti ini? Atau mungkin Tuhan mendatangi kita dan bertanya, is this what you want? Apakah hidup seperti ini yang kamu mau? Dan saudara, saya mencoba membayangkan kalau saya hidup seperti itu. Sebagai seorang rohaniwan, hidup seperti itu. Mungkin saya akan menyakiti diri dengan berprestasi sebanyak-banyaknya demi kesenangan orang lain dan menghindari penolakan dari orang lain. Karena saya punya trauma dengan penolakan. Mungkin saya akan menyakiti orang lain dan memanfaatkan kebergantungan mereka kepada saya. Karena saya ingin diterima. Dan terus-menerus saya lakukan itu, maka saya akan menyatakan, ini dia yang menyelamatkan saya. Ini dia yang menyelamatkan karir saya sebagai hamba Tuhan. Saudara, kegagalan ini, kegagalan untuk dikasihi oleh Tuhan, menerima kasih Tuhan, bisa terjadi kepada siapapun. Saya tidak luput sebagai hamba Tuhan. Saya mencoba dengan keras membayangkan kalau itu terjadi. Seperti apa hidup saya? Seperti apa hidup saya bersama dengan saudara-saudara? Karena saya melayani nggak sendiri, saya melayani dengan teman-teman, saya melayani dengan saudara-saudara, saya ketemu dengan banyak orang. Apa yang akan terjadi dengan hidup saya dan hidup saudara-saudara kalau saya menolak untuk dipulihkan oleh Tuhan? Saudara, berita baiknya adalah tidak terjadi begitu kepada Petrus. Saudara, anggaplah imajinasi saya tadi adalah warning untuk kita semua, untuk saya dan saudara. Dan Tuhan melanjutkan
dengan sebuah a new commission, pengutusan yang baru untuk Petrus. Saudara-saudara, Tuhan memanggil Petrus, memulihkan Petrus, bukan sekedar untuk, ya sudah, sentimental sekali kan Tuhan mengasihi aku dipulihkan, selesai. Tuhan tidak mereorientasi kehidupan Petrus kepada sebuah kegemilangan, kemuliaan, kenikmatan dunia. Walaupun mungkin Tuhan bisa melakukan itu dan membiarkan Petrus gagal lagi, membiarkan kita gagal lagi. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan memberikan sebuah pengutusan yang bahkan harus dibayar harganya oleh Petrus dengan kematian. Bayangkan saudara, Petrus yang tadinya sombong, mudah sekali bluffing, membanggakan dirinya, membanggakan akan hatinya yang berkobar-kobar untuk Tuhan, siap mati untuk Tuhan. Dan ternyata dia gagal. Tapi Tuhan memberikan sebuah pengutusan yang baru buat Petrus. Saudara-saudara, N.T. Wright di dalam bukunya mengatakan bahwa Petrus diutus dari sebuah pekerjaan menangkap ikan kepada sebuah pekerjaan menggembalakan domba. Dikatakan bahwa Petrus pergi karena ada orang-orang yang aku kasihi. N.T. Wright seperti membayangkan Tuhan berkata-kata begitu kepada Petrus di dalam bahasa masa kini, begitu ya. Dia melanjutkan dengan berkata, ada orang-orang yang aku kasihi dan aku mau kamu menggembalakan mereka. Aku mau kamu berinkarnasi sama seperti aku menghampiri, menjumpai mereka. Dan bagaimana kamu melakukannya? Dengan mengikuti apa yang aku lakukan. Kamu akan menderita sangat banyak karena kamu harus tahu, kamu harus share pain dunia ini, penderitaan dunia ini, sakitnya dunia ini, menjeritnya orang-orang di dunia ini. Itu yang harus kamu tanggung. Itu yang harus menjadi beban pelayananmu. Aku punya domba-domba di sana, Petrus. Dan aku mau kamu menggembalakannya dan jangan khawatir. Yang perlu kamu lakukan adalah ikuti aku. Ikuti aku dan katakan bahwa aku mengasihi mereka. Aku mati bagi mereka. Dan aku bangkit bagi mereka. Ada sebuah celebration yang baru bagi mereka. Katakan kepada mereka, ada Tuhan yang menciptakan mereka dan rindu mereka kembali kepadanya. Dan ketika mereka menemukan engkau melakukan apa yang aku lakukan, di sana mereka menemukan aku. Tetapi Petrus, jangan hanya berkata-kata saja. Ubah kata-kata itu menjadi daging sekali lagi. Turn the words into flesh once more. Katakan itu dengan bekas pakuku yang ada di tanganmu. Katakan itu ketika kamu tahu berempati dengan penderitaan mereka. Dengan betapa mereka merasa gagal, rasa bersalah akan masa lalu mereka. Katakan itu dengan memberikan hidupmu bagi mereka. Supaya mereka menemukan aku di dalam engkau. Turn the words into flesh once more. Dan ikut aku. Sebuah refleksi yang sangat indah, saudara. Ketika kita membayangkan bagaimana Tuhan mengutus Petrus. Dan Tuhan juga mau mengutus kita. Saudara, menjadi murid Kristus tidak berhenti kepada sebuah selebrasi. Kita bisa tiap tahun selebrasi kebangkitan Tuhan. Kita bisa tiap tahun merayakan Natal. Tapi hidup Kristen menjadi murid Tuhan bukan hanya tentang perayaan. Ini tentang sebuah pengutusan yang ada harganya. Pengutusan yang mau kita itu untuk berempati, berbela rasa dengan kelompok kita, mungkin teman kelompok kita, dengan tetangga kita, dengan orang di kiri kanan kita mungkin, dengan orang-orang yang biasa kita temui tapi kita gak pernah peduli sama mereka. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Pengutusan Tuhan tidak pernah tentang hal-hal yang terlalu besar. Walaupun visi Injil itu besar sekali. Tapi Tuhan mau kita mulai
dari orang-orang yang dekat dengan kita, dengan situasi di sekitar kita. Tuhan mengutus kita ke sana, menjadi firman yang menjadi daging itu, bagi orang-orang yang sedang menjerit, bagi orang-orang yang sedang menantikan, bagi orang-orang yang sedang berharap akan hidup yang lebih baik. Kepada orang-orang seperti itu, kepada situasi seperti itu, Tuhan mengutus kita. Saudara, ada nggak sih cerita seperti yang direfleksikan oleh N.T. Wright, begitu ya? Ketika Tuhan Yesus mengutus Petrus, ada nggak sih orang-orang yang betul-betul secara real menyerahkan nyawanya, membayar harga ketika Tuhan bilang, ikut aku. Ketika Tuhan bilang, aku sudah mengasihi engkau, sekarang kau ikut aku. Saudara, sebuah buku berjudul Radical dari David Platt menceritakan ada begitu banyak pria dan wanita sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan, sejak kebangkitan Tuhan Yesus, mereka mati bagi iman mereka. Banyak di antara mereka tidak hanya digantung di kayu salib, mereka dibakar. Banyak di antara mereka yang ketika sambil disalibkan, mereka menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada seorang Kristen di India yang ketika akan, mohon maaf, dikuliti hidup-hidup, dia berkata, silahkan kuliti aku, karena jubah yang lama ini akan berganti dengan jubah yang baru dari Tuhan. Seorang pengkhotbah dari Wales bernama Christopher Love, ketika dia akan dipenggal kepalanya, dia berkata, hari ini aku akan dipisahkan dengan kepala fisikku, tetapi aku tidak akan pernah bisa dipisahkan dari sang kepala gereja yang mengasihi aku. Ada begitu banyak cerita, saudara, orang-orang yang mau dipulihkan oleh Tuhan dan membayar harga. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi kisah-kisah itu? What do you want as a disciple of Christ? Apa yang kita mau sebagai murid Kristus? Maukah kita membuka hati kita, dipulihkan oleh Tuhan? Segelap apapun masa lalu kita, seberat apapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maukah kita membiarkan Tuhan memulihkan kita lagi dan lagi, mengasihi kita lagi dan lagi, dan tidak berhenti di sana. Kita mau lanjutkan kisah itu, kebangkitan Tuhan, dengan kita mau diutus ke tengah dunia ini. Saudara, apa yang menjadi jawaban kita? Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan melalui dua pertanyaan refleksi ini. Yang pertama, saudara, adakah hal yang paling memberatkan kita untuk mempercayakan diri kita sepenuhnya di dalam kasih Kristus? Mohon Roh Kudus menyelidiki itu, menguak itu, dan memulihkan dengan kasih Kristus. Saudara, mungkin itu satu dosa yang tidak orang lain ketahui. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin itu kelamnya masa lalu kita puluhan tahun yang lalu. Orang-orang gak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan selama puluhan tahun mengulurkan tangan kasih-Nya untuk memulihkan kita. Apa hal yang paling memberatkan kita untuk mempercayakan diri kita di dalam kasih Tuhan? Saudara, utarakan di hadapan Tuhan. Mohon Roh Kudus yang memulihkan kita, menguak itu semua. Dan kita boleh kembali mengalami kasih Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, Tuhan memulihkan kita untuk mengutus kita di dalam misinya. Apa yang menjadi responku dan responmu? Ketika kita tahu kita dikasihi oleh Tuhan, hati kita dipulihkan, hasrat kita, cinta kita kembali diarahkan kepada Tuhan. Maukah kita ikut
ikut Tuhan, ikut di dalam misinya di tengah dunia ini. Dan mulailah dengan orang-orang yang Tuhan percayakan. Mungkin itu orang tuamu yang sedang kesepian. Mungkin itu adikmu yang sedang bergumul dengan pekerjaannya. Mungkin itu dirimu sendiri yang sedang bergelut dengan masa lalu yang sepertinya tidak dapat diampuni. Mungkin itu teman kantor kita yang selama ini, selama pandemi 2 tahun mencari-cari kebenaran, dan Tuhan mau mengutus kita kepadanya. Ada banyak sekali jiwa yang sedang mencari. Dunia ini sedang mencari. Apakah kita mau diutus ke tengah dunia ini, ke tengah dunia yang sedang mencari, untuk mengabarkan ada Tuhan yang mengasihimu, ada Tuhan yang mati dan bangkit untukmu, ada Tuhan yang mau memeluk engkau di dalam segala kelamnya hidupmu, ada Tuhan yang mau memulihkan engkau, menjadikan engkau ciptaan yang baru, merayakan hidup yang baru bersama-sama dengan Dia, dan engkau akan diutus lagi kepada jiwa lain yang sedang mencari. Datanglah kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan melalui 2 pertanyaan ini.